Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu dari Pati nih, jauh-jauh dari Pati main ke Bandung, ya keliling-keliling kebun. Nih, orangnya adalah Om Muhar nih. Om Muhar ini asli dari sana dan sudah mengembangkan anggur perskala produksi buah ya Om. Nah, nanti kita akan ngobrol lebih lengkapnya sih, ngobrol berdaging ya. Jadi pembahasan untuk produksi buah ini harus seperti apa gitu, dan untuk perawatannya harus seperti apa. Oke Om, perkenalan dulu mungkin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Muhar, asli dari Pati ya. Jauh-jauh dari Pati ke Bandung untuk menemui rekan-rekan saya yang di Bandung. Kita sudah kenal lama, selama kurang lebih 5 tahun ya. Sudah memenuhi lama itu, rasa pengen ketemunya. Jadi alhamdulillah untuk di hari ini ada kesempatan saya berkunjung ke kebun, keliling dari Cilengsi, dari Bogor menuju ke Bandung. Dari beberapa tempat sudah kita kunjungi ya. Alhamdulillah di sini sudah lihat kebunnya, sudah ketemu sama teman-teman keluarga di Bandung. Alhamdulillah semuanya bagus. Masih jauh untuk kalau memenuhi pasar itu masih jauh ya. Kalaupun satu kota kita tanam 4 atau 5 hektar itu belum mampu mencukupi kebutuhan satu kabupaten. Iya. Masih jauh. Tahun ini kita masih fokus di pengunjung ya, penjualan buahnya masih fokus di pengunjung. Karena apa? Semua orang tuh saat ini masih penasaran untuk memetik dari pohon secara langsung. Karena kalau dari pohon langsung itu kan tidak khawatir ada bahan pengawetnya ya, intinya ya di situ. Iya betul Om. Kalau soal harga ya kan, kita kan soalnya di perkampungan ya, bukan daerah-daerah yang elit. Jadi kita sesuaikan sama kantong masyarakat ya. Jadi kita jualnya memang terbilang standar lah. Kalau untuk anggur embor kita jual 120.000 per kilogram. Wih, 120.000 itu, wow, di Bandung aja udah bagus banget tuh harganya. Tapi kita mesti melihat kondisi sekitar, ya kan. Kantong orang yang berkunjung kita perhatikan juga. Enggak semuanya orang itu membawa duit banyak. Jadi kita jualnya ecer aja. Kita jual per tandan, kita timbang beratnya berapa, ya kan. Nanti kita kalikan dengan harga per gramnya gitu. Kalau yang bawa duitnya sedikit, biarlah menyesuaikan dengan isi kantong, biar gak keberatan, biar semua orang tuh bisa ikut menikmati hasil tanaman kita. Keren tuh. Alhamdulillah nih, udah lama sekali saya nggak ketemu sama Mas Muhar. Temen lama, temen akrab, walaupun memang baru saat sekarang nih Mas kita bisa ketemu. Saya tuh pengen tahu kiat-kiat Mas nih, ya minimal untuk komunitas di Jawa Barat, di Bandung khususnya. Terus kita juga kan lumayan banyak komunitas yang bergabung berbarengan sinergi. Nah itu kiat-kiat awal Mas untuk nanam anggur gitu gimana tuh ceritanya, dengan bagaimana modalnya gitu? Modalnya, nah gini ya. Kalau soal kebun anggur itu kan memang sudah cita-cita saya sejak dari kecil ya. Pengen punya tanaman anggur kurang lebih minimal 10 pohon. Andai kata itu ada hasil, saya yakin untuk dibeliin beras itu bisa buat pakai untuk makan selama 1 tahun. Itu kalau finish panennya. Jadi untuk membuat kebun, saya kerjasama dengan Arya Pati. Kerjasama dia. Dia merantau, saya suruh pulang. Oh sempat di merantau dulu Kang Arya Patinya. Saya suruh pulang untuk menggeluti dalam dunia anggur kan. Ketika dia sudah pulang, saya kasih 5 bibit, 10 bibit, 8 bibit dan seterusnya. Oh awalnya 5 bibit dulu. Yang penting dia tanam. Yang dulu. penting kamu tanam dulu saja. Gitu. Nanti setelah 1 tahun baru kamu akan tahu hasilnya gitu. Terus kita punya pemikiran yang sama. Kita bahas setiap malam, kita bahas. Kalau kita terus-terusan menggeluti
dunia perbibitan, ya kan, kita nggak akan bisa bermain produksi buah. Kalau kita produksi buah sudah pasti. Kalau kita mau menjalani pembibitan, kita bisa produksi bibit skala besar. Benar nggak? Nah, karena kita sudah punya bekal pohon induk banyak, dulunya itu harga cutting dan bibit kan relatif mahal, ya kan? Nggak kayak sekarang, ya kan? Kayak sekarang. Nah, aduh. ketika kita bikin kebun, ya kan? Ya. Karena pohon sudah banyak, sudah bisa dikaryakan. Ya. Bibit kita punya sendiri, lalu kita tanam. Setelah kita tanam, kebutuhan kita itu, walau kita nggak punya modal, kita punya tekad, gitu. Yang pertama kita punya bekal tekad. Kebutuhan kebun. Nah, si Arya Pati kan pohonnya udah gede. Ya. Arya, ada pohon yang mau dipangkas enggak? Ada. Ini kebutuhan kebun membutuhkan dana sekitar misal 2 juta ya. Ya. Itu kita potong pohonnya, kita jual cuttingnya atau kita produksi bibit. Ya. Nanti hasil dari itu kita pakai buat modalin kebun. Oh. Nah, dari situ. Dan selama 1 tahun seperti itu Om Safran. Berarti awal pertama kali itu adalah tekad ya? Iya, tekad dulu ya. Oh, tekad. Terus lagi memang ada keinginan untuk, memang dari awal tuh memang berkeinginan ada untuk berkebun atau masih skala hobi pada saat itu? Berkebun, langsung Oh, kebun. langsung kebun. Karena itu udah cita-cita yang tertanam sejak dari kecil. Dari gitu. kecil, mantap bisa, benar. Sebelum ada anggur impor, Ya. bibitnya anggur impor ada di Indonesia. Ya. Itu sudah punya cita-cita di situ saya. Oh. Ya alhamdulillah. Sebelum anggur impor rame nih ceritanya. Mas mulai dari apa dulu, anggur yang mana dulu nih ceritanya? Saya belajar dari anggur Yellow Belgian itu dulu. Yellow Belgian. Satu pohon itu saya rawat di pemangkasan yang ketiga, pembuahan yang ketiga itu dapat 30 kg per pohon. Wih, dalam satu pohon. Satu pohon. Iya, Wih, satu pohon. Makanya saya itu berpikir, andai kata ini kok anggur merah, ya. harganya yang luar biasa. Iya. Dapat berapa ini? Dapat berapa? Bener. Walaupun satu pohon, andai kata kalau saya misalnya punya 10 pohon, Ya. dapat berapa ini? Benar. Kalau anggur merah kan gitu. Berarti awalnya cuman beberapa pohon dari Yellow Belgian, Om. Dulu Tapi awal pertama. mula tuh Yellow Belgian. Tapi kalau RS nih, cerita RS yang kita aja, bukan impor-impor yang sekarang tuh. RS yang suka dipakai sama Mas Muhar tuh apa tuh? Mulai awal-awal ya? Mula awal itu yang kita pakai Isabel. Oh, Bahkan Isabel. kebun saya itu rosternya Isabel. Isabel. Sampai saat ini Isabel. Tapi mantep kan? Mantap. Sampai saat sekarang bagus ya? Oh, Jadi- cuman Isabel itu akarnya itu jauh Om. Oh. Kita harus pintar-pintar ngatur perakarannya juga. Perakarannya. Kalau RM kayak sekarang kayak Kalau Red Master, Red Master. akarnya kan serabutnya banyak. Oke. Cuman yang kurang nyenengin dalam pribadi saya ya, Ya. itu kalau dipangkas itu RS-nya ikut brojol terus, makanya aku males di situ. Jadi RS-nya tutup Tambah kerjaan sama- gitu. Nambah-nambahin kerjaan. Sebenarnya sih baik juga. Tergantung dari perlakuan perawatan kita masing-masing. Nah kalau misalnya sekarang nih, kalau saya lihat di postingan Mas ya, pasti Iya. di FB kayak gitu. Sekarang sudah mulai main di on road. Nah gimana tuh cerita yang pakai RS, terus lagi pakai ya grafting ya, terus lagi yang on road. Apa kira-kira ada perbedaannya atau sama saja? Sebenarnya ada. Oh, Kalau ada. mau mencermati itu ada. Oh ada. Yang lebih mencolok itu ya kan, ini dalam pengamatan saya pribadi ya, saya belum mengamati kebun orang. Dalam kebun pribadi antara yang on road sama yang pakai RS Iya. itu lebih gede sama yang on road. Oh lebih gede on road. Berarti Iya. lebih batang utama itu lebih bagus ya? Iya, karena dia secara langsung narik nutrisi dan air itu secara langsung, Oh oke. nggak ada sekat dalam ada sekat. cuttingnya. Logikanya di situ, kalau saya logika di situ. Nah kalau misalnya sekarang nih yang Mas Har tanam ya, itu varian-varian apa saja nih yang kalau sekarang kan orang banyak ada varian baru lagi kan gitu juga lumayan rada pusing ya, bukan rada Iya. pusing sih dalam artian aduh Yang jelas pusing juga ngerawatnya. nah Karena itu banyak kan varian apa aja. Nah, aku masih fokus di ini, masih fokus di
4 varietas. Oh, 4 varietas. Cuma 4 varietas. Oh, Wih, mantep. Ninel, Ninel. salah satunya Ninel, Oke. Everest, Trans, Julian. Julian. Oh, jadi Masih merah fokus sama di- kuning ya, hijau kuning ya. Iya. Wih. Yang penting kan konsumen itu bisa menikmati. Nanti tambah satu varian lagi mas. Namanya varian Kota Bandung yang terbaru nih, ya anggur parah yang terbaru nih ada namanya Nyi Iten. Nyi Iten itu Black Jumbo. Jadi saya minta mas juga di Pati juga mengembangkan itu mas. Dulu pernah dikirim sama Teres itu mati ya. Itu Jadi ya, nanti kemarin kita bawa ditanyain langsung sekarang. yang Black Jumbo-nya kemarin gimana Om? Alhamdulillah mati teh, saya bilang gitu. Karena Jadi kebetulan kita waktu itu sempat kita crafting ya kan, itu pas kebetulan kita ngurusin Kebun ya. jadi kita nggak bisa ngerawat yang di rumah, Benar. kena jamur mati gitu. Itu tanggung jawab saya ini besok gimana gitu. Saya mikirnya gitu, karena kalau dapat hadiah, kalau belum dapat izin itu nggak mau memperbanyak, Harus harus diperbanyak. menghargai Supaya- yang ngasih gitu. Cuma memang di sini belum ada yang berbuah yang masak nih. Apa namanya tuh Black Jumbo-nya atau Nyi ada yang berbuah di situ tapi belum masih hijau. Tapi nanti saya minta nih, ya ini permintaan khusus nih dari kita. Semoga saja Black Jumbo nanti atau Nyi Iten tuh apa ada di film Kabayan ya, waktu itu ada namanya Nyi Iten tuh cewek cakep, tapi kita manis ya. Kalau kita kenapa Black Jumbo disebut Nyi Iten? Karena memang dia buahnya cakep, besar, terus manis. Kan kalau zaman dulu kan orang ngobrolnya anggur apa? Anggur merah, anggur kuning, Sebenarnya hitam kan gitu. gini Om Sapa, kita itu ngebunkan ya kan, kalau secara besar-besaran nggak perlu terlalu banyak varietas, karena setiap varietas itu ketahanannya itu Berbeda ya? beda ya kan. Takutnya nanti kewalahan mengatasi soal jamur. Berapapun varietasnya, kalau kita kebunkan, penyakitnya itu masih sama. Misal dominan ke karat daun, ya udah varietas apa saja yang dominan karat daun, kita kebunkan aja di situ. Kalau yang terakhir itu kemarin kan cuma 50 pohon ya. Dari 50 pohon. 50 pohon itu yang terjual 320 kg. 320 kilo dari 50 pohon. 350, Berarti 3,5 kintal. satu pohon itu berapa kilo nih dapat rata-rata? 320 kg. Berarti 3 kuintal 20 kilo. Iya, benar. Ya kan? Iya. Terus yang saya petik kemarin yang terakhir, yang akhirnya itu ada sekitar 50 kg. Berarti 420 kilo. Dan yang rusak itu mungkin kayaknya lebih, kayaknya kalau 1 kuintal yang aku buang kemarin. Wah. Karena rusak. Nah, itu dari satu pohon itu kira-kira berapa dompol tuh bisa menghasilkan kayak gitu, Mas? Wahnya kemarin nggak sempat ngitung kemarin. Tapi lebih dari 50 dompol dari satu pohon. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Berarti di bawah Paling- 30. Kalau hitungan per kilo nih, satu pohon berapa nih? Nah, kalau satu pohon kira-kira berapa kilo tuh? Dapat 7 kilo kan. 7 kilo. 7 kilo itu udah lumayan. Ya benar. Sistemnya kita pakai para-para. Kita Parah-parah. biarkan sejak dari kecil ya, sejak dari kecil itu kita biarkan liar. Yang penting kita perbanyak dalam pembuatan tersiernya. Jadi semua tersier yang bisa kita manfaatkan untuk pembuatan ya kita manfaatkan aja. Mau itu tersiernya itu segede lidi sekalipun ya kita pakai. Setidaknya dalam prediksi kita itu per tunas, ya kan? Hitungnya per tunas, bukan per tersier kan? Per tunas itu nanti menghasilkan bunga dengan kapasitas kalau jadi buah itu 1/4 kilogram. Ya berarti satu pohon 7 kilo itu udah lebih dari 700.000 tuh. Satu pohon itu. 1 juta. Kurang lebihnya sih. Masa nggak semangat kan? Masa nggak semangat nih ya? Masa nggak semangat? Itu kan kita mah Kota Bandung mengukur kan terus semangat tuh, Mas. Hayo semangat, hayo semangat. Ya, tapi memang
ya karena mungkin aktivitas semuanya juga berbeda-beda, terus lagi itu ya kadang Ketelatenan dalam perawatan itulah itu tuntutan yang terakhir dari saya nih, dari rekan-rekan Polda Bandung, dari rekan-rekan Anggur Parahyangan, yang pasti mohon bantu kita juga, bantu kami untuk share ilmu Mas, karena juga kami juga di Bandung ini kan beda, memang cuaca juga berbeda, segala macam berbeda, tapi semangat tetap. Saya sangat-sangat berharap dukungan ilmu dari Mas, baik di kita nih, banyak rekan-rekan yang ada di sini juga pengen ada yang pemula yang pengen, nah kiat-kiat Mas lah ya untuk pemula nih, dia bukan skala kebun tapi untuk penghobi biasa, bagaimana tuh kiat-kiatnya supaya mereka semangat tuh Mas? Hobi sekelas hobi pun nggak masalah ya, nggak ada kendala. Walau itu bermain di tabu lampot sekalipun tidak masalah. Nggak masalah. Yang penting kan bagaimana caranya bisa mengikuti jejaknya para pekebun, sama-sama produksi buah kan gitu. Walau itu satu planter bag ya kan, atau satu pot bisa menghasilkan sekitar 2-3 kilogram. Tergantung jumlah berapa potnya. Benar. Berarti di rumah juga bisa ya? Bisa. Ya maksudnya rumah kecil ya, kita nggak usah itu berkecil hati atau gimana gitu. Benar. Kita manfaatkan aja mana yang ada. Itu tuh. Jadi memanfaatkan apa yang ada, terus lagi yang pasti tekad ya Mas ya. Itu tekad harus. Jadi modal kecil juga bisa kan? Dia ada arti modal terbatas, ada artian ya. Saya awal modal bikin kebun 1.700.000 aja saya nekat. Tuh, dari 1.700.000 bisa menghasilkan 350 kg. Hebat. Itu yang pembuahan kedua. Yang pembuahan pertama kali dapat 463 kg. Keren. Itu yang pembuahan pertama. Pembuahan pertama dapat 400 lebih ya, 460. Jumlah pohon yang berbuah itu 63 pohon. Sukses Mas. Lumayan. Sukses selalu. Saya doain selalu sehat. Amin. Sukses ke depan. Terus bersinergi sudah bersama Kota Bandung nih. Ada Mas juga memang keluarga besar Kota Bandung. Kita nih semangat Mas, tolong tularkan ke kami. Nah, jadi Om Muhar ini adalah seorang petani anggur ya, bisa dibilang gitu ya Om. Yang memang sukses membudidayakan anggur dan sudah bisa produksi sendiri buahnya ya. Ya mungkin kedepannya bisa lebih banyak lagi ya Om produksi buahnya untuk memenuhi pasar, apalagi ya di Indonesia ini kan luas sekali pasar anggur nih. Ketimbang kita yang selalu impor ya, bisa dikatakan gitu. Ya mungkin kedepannya kita bisa makan dengan buah yang diproduksi dalam negeri ini. Oke Om Muhar, mantap banget nih ilmunya. Mudah-mudahan bisa nular ke saya juga. Amin, dan ke seluruh yang memang pembudidaya anggur ya. Oke, terima kasih Mas Muhar. Semoga kita bisa main nanti ke Pati nih. Nengok kebunnya nih. Tunggu kedatangannya. Karena kita 9 atau 10 ya. Pokoknya di bulan-bulan 10 kalau main ke sana. Nah, kalau bulan 10 mungkin sudah masa panen nih. Kita bisa lihat memang skala produksi itu seperti apa nih penanganannya maupun perawatannya. Ya pernah melihat gimana kebiarnya di kebun anggur itu kan kala panen. Oke Om Muhar, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Kita lanjut lagi nanti di Pati nih. Oke teman-teman semua yang mau berkebun jangan ragu, karena hasilnya memang luar biasa. Dalam 50 pohon tadi bisa tembus 320 kilo, itu hebat sekali. Dan masih jarang, di Bandung pun masih sedikit sekali yang memproduksi buahnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.